Silakan Kak duduk di sini boleh. Pasti gue terakhir. Nah, Ntar katanya disuruh lagi. setelah ini kita akan Disuruh copynya. kasih spoiler ya. Abis ini endingnya gimana? Enggak dong, enggak gitu dong, enggak gitu dong. Oke, dan langsung saja kita juga undang cast kita pada sore hari ini. Satu-satu jadi cerita nanti tepuk tangan ya. Coba video dulu, video ya. Siap. Yang pertama, Adisti Zara. Aku? Iya. Ulang ya. Pura-puranya kaget ya. Berikan tepuk tangan kepada Adisti Zara. Keren. Dia acting banget ya. Marah acting. Silakan. Nah, silakan duduk di sini. Kita juga mengundang sekali lagi kemampuan actingnya juga ditantang di sini untuk bisa se-ekspresif mungkin ya. Tepuk tangan untuk Dava Wardana. Dari sini. Silakan Dava. Berikutnya kita mengundang kepada Michael Olindo. Iya, Anda ya, betul sekali. Selamat, Anda mendapatkan 300.000. Enggak, bukan kuis. Berikutnya kita undang juga kepada Jessica Shaina. Kita mau menyapa juga nih buat teman-teman cast yang lain yang juga ada di atas. Ada Dito Darmawan, tepuk tangan lu. Halo Dito. Ada Aidan Nurmala. Halo. Dan juga Isabel Yahya sudah ada di sini. Halo. Nanti ada kesempatannya untuk bisa kita berfoto bersama ya. Tapi sebelumnya mungkin kita akan mulai dengan nanya-nanya dulu ke Mas Aryo nih. Ya. Apa kabar Mas Aryo? Boleh disapa teman-teman media dan teman-teman KOL di sini? Baik, selamat sore teman-teman media semua dan juga teman-teman KOL juga dan juga teman-teman dari Screenplay Films juga dan juga para cast dari YOLO. Thank you banget udah hadir di acara sore hari ini dan menyempatkan waktunya untuk lihat episode pertama dari YOLO. Mudah-mudahan senang ya dengan episode pertamanya dan penasaran untuk episode kedua ya. Nah, Nanti untuk spoiler nanti biar sutradaranya yang ngomong ya. Tapi mungkin yang kita pengen nanya di sini Mas, ini kan kalau kita ngomongin soal video ya, dari awal tahun 2023 udah menghadirkan begitu banyak koleksi original series. Genre-nya juga unik-unik dan berbeda, variatif. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal video original series YOLO, apa sih yang spesial dan pastinya nggak boleh dilewatkan nih? Kalau yang spesial pertama pastinya ceritanya itu sendiri ya. Tadi teman-teman udah lihat di episode pertamanya. Ceritanya juga relevan dengan konflik yang ada di keseharian. Kemudian kedua adalah karakternya sendiri juga unik-unik. Ada Gita, ada Amos, ada Roman, ada Deo di sana. Kemudian ada Ungu juga, terus ada Ibu Mala, dan juga nanti ada Genta juga di sana gitu kan. Dan karakternya cukup unik dan amat sangat berbeda. Dan karakter itu semua bisa kita lihat juga di keseharian juga. Terus selain itu juga yang berikutnya adalah acting dari para cast yang sudah menghidupkan karakter ini menjadi sangat luar biasa. Thank you banget buat para cast yang udah kerja keras. Boleh tepuk tangan lu dong. Ya, untuk menghidupkan karakter ini semua. Dan pastinya juga ada yang dari episode 1 udah pasti akan ngerasa attach dengan mereka. Dan semua konflik yang ada di cerita ini saya yakin kita seperti Ngaca karena pernah mengalami hal ini semuanya, dan juga karakter-karakter yang ada di dalam series video original series YOLO ini juga saya yakin beberapa di antaranya juga akan juga pernah bertemu dengan karakter-karakter ini. Oke. Gitu. Yang paling unik itu kalau misalnya kita lihat setiap video original series itu adalah relate-nya sama penontonnya, sama penikmatnya. Ini kalau misalnya kita boleh tanya ke Mas Aryo sendiri nih ya, seberapa YOLO sih sebenarnya ketika muda nih khususnya sampai ngerasa kayak, duh relate banget lagi, sampai kayaknya ini berarti video original series yang bagus nih akhirnya ditayangkan. Oke, seberapa YOLO sebenarnya bisa kelihatan di video original series YOLO ini adalah
waktu muda pernah nyobain skydiving. Wah, Gitu. Jadi cukup amat sangat relate dengan itu. Iya. Gitu. Salah satunya itu. salah satunya ya. Ya. Jadi ngerasa relate dan akhirnya ngerasa oke, video Origin Series YOLO ini emang punya sebuah relatable yang sangat besar untuk masyarakat di luar sana ya. Betul, karena ini juga begitu kita discuss secara tim juga dan begitu kita lihat ceritanya juga, dan ternyata member of the team juga bilang bahwa banyak hal yang relate nih dengan kita, dan banyak hal juga yang pernah nyoba ke YOLO-an yang ada di sini. Oke. Nah, apa aja YOLO-nya nanti pastinya kita bakal tahu di episode-episode berikutnya. Yes. Terus ini ada pertanyaan titipan dari para cast, katanya 3 season, betul ya? Langsung request, langsung request lokasi. Ya, oke. Mas Arif, terima kasih. Sama-sama. Nanti kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman media, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Tapi sekarang kita akan langsung ke kakak sutradara di sini. Sudah ada Kak Anissa Mutia, tepuk tangan dulu dong. Sebagai sutradara, tentunya sangat repot mengurusi anak-anak ini. Oh enggak ya? Mau yang jujur apa yang bohong ya? Ini dia. Kelihatan ya Kelihatan. dari di sini aja gitu kan. Jadi ya Saudara kita sama aja kayak gitu. Oh sama. nah itu lebih kayak ketua grup ya jadinya ya. Oke. Jadi karena saking relate-nya kadang-kadang kerja nggak berasa kerja, malah seru gitu ya? Iya, pengen kerja tuh mau ayo. Wah, semangat sekali. Oh, udah tanda tangan kontrak saya? Episode ini tadi. Tapi ini pertanyaan kita nih. Kalau misalnya kita ngobrolin dari POV sang sutradara, boleh ceritain dikit dong sebenarnya apa sih ide sama inspirasi di balik YOLO ini, dan kalau mungkin bisa cerita dikit ya, aftertaste yang ingin dihadirkan. Wah, berat nih pertanyaannya. Aftertaste-nya apa nih yang pengen disajikan ke penonton? ID-nya dulu kali ya. Sebenarnya kan kalau menurut Umu ya, YOLO itu dari abad berapa tadi Mu? Ingat nggak dialognya masih? Pokoknya dari Prancis. Nah itu, dan itu juga ngasal anyway ya, dan dipercaya. Jadi sebenarnya kita ngomongin YOLO itu kan udah ada ya. Jadi you only live once itu proverb yang udah sering kita gunakan. Tapi balik lagi gini, menurut saya karakter Dita tuh adalah kita semua yang sebenarnya pengennya hidupnya lempeng-lempeng aja, kerja yang bener, terus nantinya naik pangkat, gajinya naik, ngidupin orang tua, pokoknya ya udah, Pak Dita tuh adalah kita, menurut saya ya. Nah, ketika dihadapkan sama satu pilihan, satu kejadian yang memang dia mengharuskan untuk keluar dari dirinya, apa sih yang dia lakuin? Nah, itu pun terrefleksi menurut saya di satu momen tertentu di hidup kita. Pasti ada momen yang dimana kita harus take it or leave it nih gitu. Atau lebih spesifik lagi, if you never try you never know. Nah itu balik lagi ke kan sekolahnya di luar negeri katanya Mas. Dia emang suka humble bragging. Nah jadi balik lagi, sebenarnya ide-nya YOLO tuh ide yang mungkin kita temuin sehari-hari, sebuah gagasan. Berani nggak sih lo mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin tidak lo lakukan ketika hidup lo lagi normal-normal atau steady aja. Itu ide-nya. Terus balik ke pertanyaan kedua, aftertaste-nya. Ini balik juga menurut saya Project YOLO ini spesial karena ada sesuatu yang bisa diambil dari kami sendiri sebagai pembuatnya, sama mungkin mudah-mudahan cast-castnya juga gitu. Maaf ya, sama teman-teman krunya juga. Jadi memang meninggalkan pesan bahwa ya you only live once, so if you never try, you never know. Gitu sih. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa didapetin dari teman-teman
setelah nonton YOLO mungkin ada beberapa ini good way loh, takutnya nanti jadi in a bad way. Ada beberapa hal yang pengen dicoba, cobain deh, karena you only live once. Wah keren, lalu dong. You only live once. Yang artinya, nah bingung. Dapat silakan artinya apa tuh? You only live once. Bingung. Tadi lu nanya jawab sendiri. Sekolahnya kan di luar negeri. Ini jadi soal jujur yang bisa jawab sih Jessica. Wah, dia lempar. Aku mencium hal-hal season 4 ya. Kita balik lagi ke Anissa, dari pertanyaan belum selesai nih. Ada satu pertanyaan lagi yang kita pengen tanya di sini, ngomongin soal scene-scene yang menantang nih. Karena di sini ada scene seperti parasailing, ada G-swing, ada skydiving, sama berburu dinosaurus juga ada katanya. Nah, ini mungkin pertanyaan kita, ada treatment khusus nggak sih untuk pengambilan shotnya, atau ada yang spesial nggak yang bisa di-share dikit? Pasti, karena gini, empat things tadi ya, tiga dulu berarti, yang satu masih dikunci. Nah, 3 hal ekstrim ini harus banget dipersiapkan secara matang, karena safety-nya juga kan, skydiving, terus juga cliff jumping, sama kalau G-swing sih lebih fun ya, fun banget kan ya. Baru lihat ya dari mukanya ya, ternyata nggak so-fun gitu. Nah, kalau G-swing menurut saya itu momen yang paling seru dari mereka, karena ibaratnya ya udah masuk terus ya udah main deh, wahana have fun. Cuman kalau kayak skydiving sama cliff jumping itu treatmentnya lumayan, karena mau nggak mau kita harus berurusan dengan sudah ada kapal yang jaga di bawah. Kalau untuk yang cliff jumping kan udah ada tim SAR untuk jagain ketika loncat. Terus skydiving juga gitu, ada momen dimana Zara nyobain ke berapa ribu kaki, lalu 2000 dulu, terus gimana, deg-degan apa enggak, jantung aman, baru gitu. Jadi banyak banget emang hal yang khusus untuk shot-shot itu kita mateng banget mikirinnya. Oke. Dan itu dengar-dengar cuma one take oke ya? Kata siapa? Kalau yang G-swing one take oke, soalnya kalau naik lagi pucatnya udah beda, dan feel-nya juga udah beda kan. 2 kali, mohon maaf. 2 kali? Iya kan, yang sekali emang pengen. Oh iya benar. Nah, karena Dava yang paling berani, emang adrenalin janggi enaknya kan. Jadi dia naik 2 kali, segadangan yang lain. Nah, yang menarik ya, Deo sama Dita, maksudnya Zara sama Michael ini takut tinggi, dan Zara tuh takut air laut ya. Kamu tuh takut pantai kan. Jadi itu juga yang challenge buat mereka adalah harus face the fear. Semuanya ini buat gue. Gitu. Jadi dan emang dia ngelakuin, bahkan kayak mungkin kan udah sempat ada di desain parasailing, dia parasailing aja takut. Gue nangis sumpah. Dunia apa? Jadi cut. Iya, turun, akhirnya gitu. Jadi perjuangannya besar banget ya, baik dari belakang layar ketika prosesnya, shotnya, segala macamnya, sampai cashnya juga adrenalinnya harus dipompa terus menerus ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih banyak. Nah, bisa nanti kalau misalnya teman-teman media yang ingin bertanya, nanti ada waktunya di Q&A. Karena sekarang adalah waktunya kita ngobrol barengan sama castnya. Kita akan mulai dari Zara yang di sini memerankan karakter yang namanya adalah Dita. Dengar-dengar Dita tuh kepanjangannya ditantang ya. Benar juga. Bisa ya. Masih idenya ya. Ya lumayan ya. Tapi mungkin tadi kan kita udah ngeliat sedikit versi dari episode pertama ya. Kalau mungkin boleh jelasin dikit karakternya sebenarnya seperti apa sih seorang Dita ini dari POV aktornya. Oke. Jadi sebenarnya halo semuanya, nama aku Zara Adisti. Terima kasih udah datang menyempatkan waktunya hari ini. Aku di sini berperan sebagai Dita. Dita itu anak kantoran yang hidupnya itu lurus banget. Dia bener-bener mikirin kesehatan yang nomor 1. Jadi bangun tidur, minum vitamin, olahraga, bikin bekal, pokoknya harus bawa bekal sendiri. Dia nggak mau beli di luar karena nggak tahu itu bersih atau enggak. Dan seluruh hidupnya dia gunain untuk kerja dan untuk mama.
Jadi emang anak yang benar-benar seneng-seneng tuh apa sih? Dia tuh menurut dia karena dia ngejarnya ya realistis aja, gue butuh duit, gue hanya butuh kerja di dunia. Kalau soal cinta, dia itu orang paling nggak percaya cinta, karena menurut dia itu buang-buang waktu, nambah beban gitu loh. Makanya ketika dia divonis satu penyakit ini, kayaknya gue harus coba deh gitu. Dan ketemu dengan 3 masalah ini. Nah, ini nih masalah-masalahnya kita pengen tanya sedikit ya. Tapi mungkin nggak boleh spoiler terlalu banyak. Yang Nggak mungkin mau. kita nggak mau, ya benar juga ya. Kalau spoiler buat apa ya kan? Tapi pertanyaannya lebih ke pendalaman karakternya dan gimana caranya untuk bisa chemistry-nya dapat gitu barengan sama ketiga laki-laki ini. Banyak ya 3. Satu, dua, tiga. Sebenarnya kalau pendalaman karakter, Oke. untungnya sutradaranya itu Bunisa ya. Oke. Jadi aku ngeliat Dita itu yolonya gimana Bunisa, karena dia orang teryolo yang gue tahu. Jadi ini emang sengaja ditulis buat Bunisa direct kan. Terus kalau sama Dava, Michael, sama Jerome, kalau sama Jerome kita udah pernah satu project dan emang udah sempet ngobrol sama Dava juga. Yang baru kenal banget tuh Michael. Oke. Tapi untungnya 3 cowok ini, jadi pas lagi menjalani proses syuting ini tuh aku lagi galau-galaunya. Jadi 3 lelaki ini lah yang menghibur aku. Mereka rela nge-rap di depan aku biar aku ketawa. Ini enggak di ruangan apa? Queen's Head. Mereka kayak di ruangan sedih, terus disitu aku main kayak ih so sweet banget ini bertiga. Dan kita syuting di Bali berempat kan. Di Bali berempat, kemana-mana berempat. Jadi ya untungnya kita solid lah. Oke. Gitu. Kalau sama Jessica, untungnya ini anak udah kayak ibu aku ya. Dia tuh orangnya keibuan banget Oke. dan pendengar yang baik, dan kita sahabatan sampai sekarang. Oh, kenapa gue kenapa gitu? Terus ini pertanyaan kita yang terakhir sebelum kita ke Dava nih. Soal adegan-adegan yang membuat lo harus melawan rasa takut lo. Tadi udah dibilang takut Yes. pantai, takut air laut, Takut tinggi. takut apa lagi? Tinggi. Ya, takut laki-laki sekarang. Gitu arahnya. Tapi mungkin gimana cara lo sendiri untuk bisa melawan rasa takut lo dan untuk bisa membuat sebuah shot yang mantap gitu sampai Bu Saudara bilang oke, next shot, berarti udah aman tuh kan? Nah, jadi ini enaknya syuting sama Ibu Nisa itu, Bu Nisa pasti mastiin dulu lu berani apa enggak, lu yakin atau enggak, kalau enggak jangan dipaksain. Nah, tapi justru karena dikasih kepercayaan gitu, kan jadi mikir sendiri ya tahu diri aja nggak sih, ya dibayar di sini. Terus kayaknya kalau gue nggak ngelakuin ini demi karakter, kalau Zara sih nggak akan pernah mau ngelakuin semuanya. Oke. Entah itu G-swing, parasailing, apa segala macam. Dulu tuh aku sempat ke Bali untuk parasailing, Oke. dan aku baru naik dikit turun, aku nggak mau. Nggak mau. Nah, terus ini kebetulan pas kita syuting parasailing itu anginnya lagi kencang banget, jadi bener-bener kayak sampai miring banget. Dan kenapa aku nangis? Itu bener-bener serem banget Kak. Oke. Apalagi di kanan aku ada siapa? Kak Rais. Oke. Kak Rais megang kamera, dia satu tangan santai banget gini. Seru ya. Dan aku kayak, ini gue pengen nangis tapi on cam, gak bisa. Pas turun langsung kayak aku nangis sakit hati banget, kayak gila dia tuh lama banget dibilangnya bentar gitu. Tapi karena aku ngerasa, ini aja gue bisa, masa yang lain gak berani sih. Yang paling menyeramkan buat aku adalah pas adegan di pantai. Oke. Harus berenang, aku kan gak bisa berenang ya, karena aku takut air, takut Takut air Takut air laut laut. kedalaman. dalam. Dan itu kaki aku nggak napak kan aku paling pendek di antara mereka semua. Mau ngampung juga aku nggak bisa, nggak ngerti gimana caranya. Oke. Jadi emang ada tim SAR yang jagain. Pas ombaknya udah mulai tinggi, karena kita dekat maghrib ya Bu itu syutingnya. Jadi udah mulai. Oh, udah mulai air pasang. Iya. Oke. Dan aku udah kayak nggak tahu udah berapa banyak minum air laut itu, tapi aku jadi kenang-kenangan di sini. Jadi intinya itu ya, yang bisa kita ambil adalah Ini ya karena diyakinkan sama Kes Diyakinkan, dan Bunisa benar. atau Kak Taleb juga,
Pakalab itu showrunnernya selalu ada di sana yang merasa aku kayak oh aku aman sih syuting ini gitu. Oke. Jadi karena diyakinkan sama mereka semua, aku jadi berani ngelakuin semuanya. Sama yang terakhir karena uang ya. Iya. Oke, Zara, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti akan ada pertanyaan lanjutannya dari teman-teman media. Tapi sekarang kita beralih ke Dava Wardana. Halo Dava. Halo. Di sini berperan sebagai Amos, seorang tato artis. Anaknya dalam tanda kutip nyengik nih. Wih, gila. Si paling seni nih. Boleh cerita dikit gak nih? Keunikan dari karakter Amos versi seorang Dava Wardana, kalau boleh cerita. Bentar. Bentar. Aku baru mas. Aduh, Oke, Bahasnya pakai mic dong, itu. uniknya itu seperti dilihat di episode 1 ya. Dia itu tukang tato yang baru tapi gampang keliru. Jadi tadi menato Dita dengan anaknya Ning harusnya, tapi di teaser untuk episode 2 itu jadinya anak anjing. Ning. Nah terus seperti yang dilihat juga, untuk sementara di episode 1 dia belum ada tato. Nggak kelihatan kan ada tato. Iya. Nah harusnya tato artis itu banyak kan tatonya. Benar. Dan kelihatan gitu. Nah itu nah jadi ini salah satu keunikannya Oke. Amos. Itu sih. Dengar-dengar sekarang ada tato logo video ya di Terima kasih video. Terima kasih. Enggak gitu ya, kalau mungkin boleh cerita soal Amosnya sendiri, sedikit mempromosikan diri. Kenapa Dita tuh sebenarnya harus memilih Amos? Emang apa sih keunikan dan kelebihannya? Karena seperti yang kita tahu, tukang tato itu bisa mewarnai ya. Jadi dari ketiga itu cuma Amos yang bisa mewarnai. Kita tepuk tangan dulu dong. Mantap. Dita yang jalan kenapa milih mas? Nah, Kita mah milih tiga-tiganya Milih di kenapa dia mau? karena murah. Itu yang pilih. Kalau itu tidak Amos, Amos murah. masih baru belajar, Masih baru. masih murah. Masih trial dan error. Itu Benar. tadi ada teaser di episode 2 dia ada konflik lagi sama customer laki-laki. Itu juga ada sesuatu juga tuh. Tuh, itu masih lompat tuh nanti. Kenapa tuh? Kenapa apa tuh yang kali ini kan bisa jadi gede banget, jadi gede banget. Nah, jadi ini itu sih. Oke, tuh ya. Nanti bisa disaksikan di episode selanjutnya ya. Dan terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang kita beralih ke Michael Windo di sini. Apa kabar? Baik. Nih, kita ngobrol dikit soal karakter Deo. Nih, lelaki tuti. Kalau kata skrip yang harus ku baca, alias tukang tipu. Wah. Tapi berhubung tadi baru nonton episode 1, jadi gue menemukan inspirasi modus terbaru ya. Pura-pura HP dicolong, itu baru ada tuh kayak gitu. Kalau di sini mungkin udah langsung diamuk masa ya, tapi berhasil untuk yang kali ini. Ini pertanyaannya, kalau misalnya lo sendiri bisa menceritakan karakter Deo tuh seperti apa? Silakan. Penipu. Gini deh, dari episode 1 bisa dilihat karakter dia itu emang penipu. Cuman itu pilihan susah buat dia karena dia ada backstory yang sangat susah. Aku takutnya spoiler banget gitu. Pokoknya sangat susah aja, Ya, pokoknya. susah diceritakan. Pokoknya dia backstory-nya emang susah hidupnya dan pilihan dia untuk tipu doang buat cari duit. Oh, oke. Tapi in a way salah satu caranya untuk hustle adalah kayak gitu ya. Bener. Jadi bisa dapat cuan, bisa dapat cewek juga. Berikutnya nih, kalau tadi kita udah dapat bocoran juga, Zara dan Dava nih ngomongin soal aksi-aksinya yang bisa dibilang ekstrim lah, yang di atas udara, di laut dan lain-lain. Kalau misalnya lo sendiri keseruan di balik layarnya apa nih yang bisa diceritain ke teman-teman media? Waduh, banyak banget sih, tapi ada satu instance pas kita lagi di G-Swing. Nah, pas kita lagi di Tiba-tiba G-Swing, sakit perut, lagi habis saya sakit. hilang perutnya. Gue lagi Bali Beli soalnya. Aduh, oke, terus akhirnya? Tapi kita tetap ngelakuin proses ini. Of course. Oke. Cuman habis itu perutnya langsung ngomong-ngomong gitu terus. Jadi udah sakit perut juga. Sakit perut takut-takut.
Terus ada yang takut sebelum naik, gue kasih wejangan dulu, bacain ayat kursi langsung bisa naik. Tepuk tangan dulu dong. Oh, di Kristen ya? Salah. Pantesan makin sakit perut. Yang penting Nggak masuk. Yang penting niatnya baik ya, sama-sama membantu ya. Jadi itu juga yang membuat lo Nggak aman aja. juga bisa dibilang ya, sakit perut juga, bari-bari juga, tapi masih syuting udah gitu di atas udara gitu. Dan it was an experience sih, karena aku belum pernah naik G-Swing, so bener-bener seru banget sih. Wah ini sih yang kayaknya kita masih nonton. Nggak usah dikasih tahu di episode berapa, pokoknya tonton aja semuanya. Adegannya Semua. drama banget, behind the scene-nya drama banget juga. Nah, tuh adegannya drama banget, biar sih drama banget. Aku terpancing untuk nanya, dramanya kenapa sih? Nggak usah ya, nggak usah. Gak usah. Terima kasih banyak, Michael. Kita beralih ke berikutnya, ada Jessica Shaina di sini. Halo. Seorang dengan karakter ungu yang mencuri perhatian dari tadi. Orang-orang ketawa gara-gara satu kata doang langsung ketawa. Satu kata lagi jebret mati ketawa. Tapi emang sih kalau misalnya kita ngeliat di sini, salah satu yang relate juga ada kok di pertemanan kita orang kayak ungu yang nyeplos kayak gini, jujur. Tapi ya gimana, namanya teman nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau ngomongin soal karakternya bisa effortless kelihatannya gitu, emang aslinya seperti itu ya? Iya. Oh ya? Oke, kalau ngomongin karakter jujur, waktu aku pertama kali baca skripnya aku ngerasa kayak astaga ini Ungu aneh banget. Sumpah ini aneh banget dan gak akan kepikiran ada manusia yang seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu kita syuting, lama-lama aku menemukan Ungu di dalam diri. Tapi not in a bad way, in a good way. Iya. Maksudnya kayak kalau aneh-aneh ya semoga enggak ya. Cuman kayak yang kayak nyablaknya, terus kayak apa-apa kayak gitu-gitunya. Mungkin mulai keluar gitu. Oke. Satu nih, mungkin kalau boleh cerita dikit momen yang paling seru yang kamu masih ingat soal proses syutingnya apa? Proses syuting kayaknya paling seru itu waktu aku sama Dita doang gitu, karena kita making chemistry yang akhirnya kita jadi sahabatan juga. Jadi proses syutingnya itu sangat seru. Kayak proses yang paling kamu suka makan martabak berapa biji? Nah, ini berapa kali sih pertemuan martabak? Iya, kalau bisa jangan diulang aja deh ya, makan martabaknya. Nanti boleh ditonton aku makan martabak berapa kali. Ya itu sangat Sampai dia enak banget. iya begitu. Tapi kalau sekarang ditraktir martabak masih mau? Nggak usah ya. Trauma. Langsung trauma. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh teman-teman kita yang ada di depan sini yang sudah ngobrol-ngobrol dengan sama kita. Dan setelah ini adalah waktunya untuk Q&A, tapi Q&A akan kita satukan nanti dengan doorstop interview. Jadi buat teman-teman media di sini yang mungkin punya pertanyaan, akan kita langsung masukkan ke sesi doorstop interview. Jadi sekarang adalah waktunya kita berfoto bersama nih. Jadi kita boleh minta untuk teman-teman berdiri dan kita juga mengundang para teman-teman cast yang lain yang berada di atas boleh untuk bergabung bersama dengan kita. Dito Darmawan, Aida Nurmala, Isabel Yanya untuk juga boleh bergabung bersama dengan kita untuk berfoto bersama. Nanti kita arahin untuk ke sebelah kanan dulu, nengoknya sama-sama, habis itu ke tengah, habis itu ke agak kiri sedikit ya. Kita mulai sambil nunggu teman-teman cast yang lain. Dan sedikit info untuk teman-teman media di sini, kalau kita nanti akan bisa menyaksikan video original series YOLO tayang setiap hari Minggu mulai tanggal 4 Juni 2023 hanya di video. Nah, kita mulai. Ini dari paling kanan dulu. Jadi kita nengok ke arah sebelah kanan semua. Ke arah sebelah kanan semua. Oke, sekarang ke tengah. Silakan. Kiri sedikit boleh? Nengok ke kiri. Gayanya boleh lebih YOLO, coba lebih YOLO gimana gaya lebih YOLO? Nah.
Tuh. Ini kalau di kondangan berarti gaya bebas. Nah. Tengah-tengah silakan 1, 2, 3. Kiri bawah. Oke, udah semua teman-teman media? Apa udah semua? Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh cast, sutradara dan juga perwakilan dari BDN sudah bersama dengan kita. Kami menginfokan untuk teman